Saya resmikan. Saya dapat laporan. 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 Saya dapat laporan. Sing ngelapor dan gas. Jane ngelapor tenan opo? Sepurone ya Pak Prabowo, bukannya apa masalah aku ki wis ngenteni 2 tahun, rung pernah sampean ki saya resmikan ki kok rung pernah apa aku sing kudet. Kalau prinsip cara bekerja seorang kepala negara, mantan presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dalam mengeluarkan anggaran untuk kepentingan bangsa dan negara itu sudah 100% benar. Hai guys, balik lagi dengan saya Mbak R di channel Mbak R React. Bagaimana guys kabar kalian? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, waduh, berikut ini ada video ya perbedaan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ini terkait pernyataan Pak Jokowi yang sering mengatakan saya resmikan, karena banyak sekali yang diresmikan. Dan bedanya dengan Pak Prabowo yang selalu bilang saya dapat laporan. Nah, bedanya kayak gitu guys. Kita langsung aja deh lihat bagaimana komentar netizen ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video Pak Jokowi dan Pak Prabowo berikut ini. Saya resmikan. Saya dapat laporan. 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 Saya resmikan. Saya resmikan. Saya resmikan. Saya resmikan. Diresmikan. Kita harus Hah? Gimana? Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Nggak ada. Udah cukup. Udah kayak gini masih mau nyalonin lagi. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Oke guys, jadi seperti itu ya. Sebenarnya kita agak sedih. Jujur saya sendiri lah, saya pribadi ya, yang merasa agak sedih ketika melihat Pak Prabowo dibegitukan, jujur gitu ya. Tapi memang kenyataannya itu beda gitu ya. Kalau kita ingin membedakan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, dan kalian bisa lihat sendiri lah perbedaannya gitu ya. Dan itu tadi video yang dibuat oleh netizen ini, ya memang netizen pada kritis orang-orangnya guys ya. Dan lanjutnya nih, ini komentar dari netizen langsung ya menanggapi bedanya pernyataan dua presiden ini guys. Biyen ya zamane Pak Jokowi iki. Titik-titik saya resmikan jembatan, saya resmikan jalan tol, saya resmikan bandara, saya resmikan pelabuhan, saya resmikan rumah sakit, saya resmikan renorno organisasi. Saiki sing enek, saya dapat laporan. Sing ngelapor dancuk. Astaga naga. Jane ngelapor tenan opo? Sepurone ya Pak Prabowo, bukannya apa masalah aku ki wis ngenteni 2 tahun, rung pernah sampean ki saya resmikan ki kok rung pernah apa aku sing kudet. Ya toh. Iya. Ngowampet lho Pak aku asline cangkemku wis sak krangkeng 2 tahun tapi pusing pugih. Oke guys, jadi seperti itu ya. Justru netizen tadi tuh gemes banget dan greget gitu ya, karena menunggu-nunggu nih momen Pak Prabowo bilang saya resmikan. Katanya udah 2 tahun nunggu tapi nggak pernah ada pernyataan itu. Yang ada justru saya dapat laporan. Dan jujur saya sendiri juga ketika melihat video perbandingan tadi dan komentar-komentar netizen, ya agak kasihan gitu ya sama Pak Prabowo. Tapi kenyataannya seperti itu guys. Nah, kita berharap kedepannya Pak Prabowo lebih baik gitu ya. Nah, kita lanjut lihat video berikutnya guys. 10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas 3 miliar. Tentunya di sini kita tidak bermaksud membanding-bandingkan cara bekerja dua pemimpin negara ini, ya. Kalau prinsip cara bekerja seorang kepala negara, mantan presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dalam mengeluarkan anggaran untuk kepentingan bangsa dan negara itu sudah 100% benar, karena anggarannya diperhitungkan, dikaji dan dicek hingga ke lapangan. No comment ya. Saya berkomentar kepada cara prinsip bekerja Bapak Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia kita. Bawahan minta anggaran 5T, diberi 10T, merasa gagah
Betul, merasa gagah Pak Presiden gitu loh ya. Yang saya lihat gitu loh ya. Karena gagah-gagahan mengeluarkan anggaran negara tanpa perhitungan gitu loh ya. Bukan tidak bisa membuat negara Republik Indonesia ku tercinta ini bangkrut. Contoh, dalam penyelenggaraan program MBG, seperti kita tahu gitu loh ya, Dadan Hindayana melaporkan sapi sekian ribu, lele sekian ribu gitu loh laporan. Percaya gitu loh ya Pak Presiden, tanpa mengkaji, tanpa dicek ke lapangan, percaya hanya berdasarkan laporan kepada orang kepercayaannya gitu loh ya. Kalau misalnya dalam penyelenggaraan MBG gitu loh ya, pemerintah mengeluarkan anggaran, dikaji terlebih dahulu, dicek ke lapangan terlebih dahulu. Tidak mungkin ada yang namanya anggaran motor trail untuk kepentingan program MBG terbengkalai sampai hari ini gitu loh ya. Artinya itu salah satu contoh pemerintah dalam mengeluarkan anggaran tanpa dicek, tanpa dikaji terlebih dahulu. Itu salah satu contoh. Contoh lagi seperti yang kita tahu, pembangunan koperasi desa Merah Putih yang kita lihat gitu ya, baik yang beredar di media sosial, banyak yang dibangun di lokasi-lokasi yang tidak masuk akal, terisolir dari jauh dari pemukiman rakyat Republik Indonesia. Lagi-lagi itu salah satu contoh bentuk pemerintah mengeluarkan anggaran tanpa dicek, tanpa dikaji. Pekerjaan bawah-bawahan ini dalam proyek program Kopdes gitu loh ya, hanya mengeluarkan anggaran tanpa dicek, tanpa dikaji gitu loh ya ke lapangan, faktanya seperti apa yang sudah dikerjakan oleh bawah-bawahannya gitu loh ya. Itu contoh gitu loh ya. Saya katakan bukan tidak bisa negara ini bangkrut kalau cara bekerjanya memakai prinsip seperti Bapak Prabowo Subianto, mengeluarkan anggaran negara gagah-gagahan tanpa perhitungan, tanpa diperhitungkan, tanpa dicek, tanpa dikaji ke lapangan. Bukan tidak bisa bangkrut negara ini gitu loh ya. Dalam hal apapun, mau pemimpin negara, mau pemimpin dari kepemilikan usaha, ada salah satu contoh. Pernah saya bekerja di sebuah CP, tapi ini terjadi setelah saya istirahat sebagai karyawati dari CP tersebut. Mantan bos saya percaya penuh kepada 3 asistennya gitu loh ya, mempercayakan CP-nya tersebut kepada ketiga asistennya gitu loh ya. Ibarat kata mengeluarkan anggaran modal tanpa dikaji, tanpa ditinjau gitu loh, kemana ini modal larinya gitu loh, dibelanjakan untuk apa, itu tidak dikaji, tidak dicek gitu loh. Percaya penuh kepada 3 asistennya. Apa yang terjadi? Bangkrut CP tersebut, tidak usah saya sebut namanya ya, nama CP-nya bangkrut CP tersebut karena 3 asisten ini melakukan korupsi, menyelewengkan modal yang dipercayakan oleh pemilik CP tersebut, yaitu mantan bos saya. Bangkrut. Jadi dalam hal apapun, mau kita pemimpin negara, mau kita pemimpin kepala usaha gitu loh ya, tentunya kita tidak bisa percaya kepada bawahan. Semua harus, ketika kita mengeluarkan anggaran, kita harus mencek, mengkaji gitu loh ya di lapangan. Tidak hanya percaya berdasarkan laporan yang hanya kita baca lewat data gitu loh ya. Sama saja, mau pemimpin negara, mau pemimpin kepemilikan usaha, kalau pola pikirnya mengeluarkan anggaran secara gagah-gagahan tanpa diperhitungkan, tanpa dikaji, bukan tidak bisa. Negara ini pun bisa bangkrut gitu loh ya. Di era Jokowi itu saham sangat bullish karena pengusaha-pengusaha itu mereka bisa fokus membesarkan perusahaannya gitu loh. Sebenarnya sekarang tuh di dunia bisnis itu lagi banyak ketidakpastian sih kalau menurut saya. Kalau misalnya pas di masa sebelumnya ya, itu dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24 itu bisnis itu sangat stabil gitu loh. Makanya
saham itu bullish banget. Di era Jokowi itu saham sangat bullish karena pengusaha-pengusaha itu mereka bisa fokus membesarkan perusahaannya gitu loh. Nggak ada masalah. Kalau sekarang ini belakangan banyak ada yang dijegal sana dijegal sini, jadinya ya dari segi perusahaannya juga dia tahan-tahan ekspansinya gitu loh karena lagi banyak masalah. Nah dari investor juga jadinya wait and see dulu nih, jangan masuk dulu, jangan beli dulu sahamnya. Jadi akhirnya semuanya nggak bergerak ekonominya gitu loh. Kalau masalah politik itu Jokowi itu nomor satu, nggak perlu diragukan. Sepak terjangnya bener-bener jos. Gua akuin PSI ini emang bener-bener suatu buah partai baru, tapi punya global yang sangat besar, punya gelombang yang sangat dahsyat banget untuk masyarakat Indonesia. Apalagi terutama di Papua ya, Dayak, Sono, wah itu udah mantep. Dan kita pun untuk daerah Sumatera pasti ngedukung total. Ya mungkin untuk sebagian ya mungkin adalah kontra-kontranya ya kan. Tapi kalau melihat seperti ini ya, gue yakin Kebo pasti sesak napas langsung, ambruk langsung. Mau cara apapun, kalau orang udah dicintai rakyat, udah disayang rakyat, gak bakal pernah ambruk. Yang ada makin menjadi, ya paling pembenci-pembencinya aja yang makin hancur kan gitu. Sekarang kalau untuk berjuang sehat, bersaing sehat, kita buktikan aja nanti di 2029. Kalau udah PSI ini menjadi gelombang besar kayak tsunami, wow. Mudah-mudahan aja apa aspirasi rakyat Indonesia, gagasan-gagasan ke depan untuk menyesahkan perampasan aset ini terlaksana intinya. Ya sekarang aja buktinya kita ngedukung dari apa yang dilakukan presiden sekarang. Katanya macan Asia, nyatanya nggak ada terbukti. Dari janji-janji yang saya coblos pun nggak ada. Pernah kan dengar? Catat, pendidikan gratis, BBN subsidi, listrik nggak bayar, sekolah nggak bayar. Tapi buktinya mana? Sekarang semua serba mahal, serba susah, pajak makin parah. Tapi mudah-mudahan aja 2009 ini PSI ini mengusung siapapun, mau Gibran, mau siapa, kalau di bawah komando PSI kita dukung 100% untuk berjalan agar pembangunan itu merata kembali, pembangunan siap diperjuangkan. Pokoknya segala aspek menjadi yang terbaik lagi lah. Gak awut-awutan kayak sekarang ini intinya. Maju terus sebagai PSI 2029. Top satu komando Jokowi, oke? Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan Joko Widodo. Ngomong apa Pak? Katanya perseteruan antara Presiden ke-8 dan Pak Jokowi itu sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Aneh ya, banyak sekali orang-orang yang ingin memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Sebenarnya mereka itu berdua itu baik-baik saja. Ya terbukti saat menghadiri Hari Bayangkara ke-80 di Cikeas, Bogor. Pak Prabowo di situ masih memberikan rasa hormat. Ya, cuma ya orang-orang, ya kemungkinan besar juga orang-orang istana, juga lawan politik Pak Jokowi, mereka ingin sekali antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini pecah sebenarnya, ya. Tapi mereka berdua ini baik-baik saja. Tapi seandainya Pak Prabowo ini ingin memisahkan diri dari Pak Jokowi, itu juga nggak masalah buat kita-kita. Buat Pak Jokowi juga tidak ada masalah sama sekali. Tapi ingat ya, sanggupkah Pak Prabowo tanpa Pak Jokowi? Kita masih ingat sepak terjang Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, ya, sebelum memenangkan presiden. Sepak terjangnya seperti apa? Pak Prabowo pernah merangkul yang namanya FPI, ya, untuk mendukung beliau menjadi presiden tahun 2019 saat itu, ya. Tapi kalah berkat Pak Jokowi yang merangkul Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo ini memenangkan kontestasi Capres tahun 2024. Itu berkat jasa siapa? Berkat jasa Pak Jokowi, ya. Juga kita memilih Pak Prabowo. Di situ ada Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi, ya. Kemungkinan besar suara yang memenangkan Pak Prabowo Gibran itu kemungkinan besar banyaknya dari suara pendukung Pak Jokowi, ya. Jadi ingat, ya,
Pak Prabowo seandainya ingin memisahkan diri dari Pak Jokowi, sanggup tidak? Dan buat kita-kita sebagai pendukung Pak Jokowi atau Pak Jokowinya sendiri juga nggak ada masalah seandainya Pak Prabowo ingin memisahkan diri dari Pak Jokowi. Ini seandainya ya, tapi kemungkinan besar kayaknya enggak deh, karena Pak Jokowi ini mendorong Pak Prabowo dan Mas Gibran 2 periode. Ya setidaknya gitu kan, mereka itu masih masih baik-baik saja hubungannya. Cuma kalian sendiri yang ribut, yang ingin memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi seperti itu ya. Dan menurut kalian sendiri bagaimana nih guys melihat perbandingan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tadi gitu ya. Kalau sebagian netizen tadi kita lihat mereka memang agak gemes dengan Pak Prabowo ya, yang rasanya berbeda sekali dengan Pak Jokowi dulu. Ya tentu saja memang kan tiap presiden berbeda-beda ya. Tapi kita tentu masih berharap Pak Prabowo melakukan hal-hal yang impactnya lebih banyak, yang lebih baik gitu ya, dari Pak Jokowi kemarin gitu ya terhadap masyarakat Indonesia. Jangan hanya membuat statement yang ya kurang ada impactnya gitu ya bagi masyarakat guys. Karena kalau cuma terima laporan tapi tidak ada peresmian apa-apa, rasanya kayak nggak ngapa-ngapain gitu guys. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Mbak R React. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!